Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dit-tawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi habibihi wa khalilihi abdihi wa rasulihi Muhammadin salatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man yasiru fi nahji ila yaumi liqa'i. Amma ba'd. Rekan-rekanita, pemirsa PC Ibnu Kendal TV yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan puasa. Ketika kita mendengar kata Ramadan, yang ada dalam pikiran kita adalah puasa, sholat tarawih, buka bersama, bermain petasan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita melupakan satu hal penting, yang mana pesan ini sudah Allah suratkan dalam Al-Quran, yang mana pesan ini sudah Allah tuliskan secara jelas dalam Al-Quran, tapi kebanyakan dari kita lupa akan hal ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin rekan-rekanita, pemirsa PC Ibnu Kendal yang berbahagia. Dari ayat ini seharusnya kita tahu pesan penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Perhatikan, di ayat ini Allah mengasosiasikan, menghubungkan, menggandengkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bukan dengan puasa, bukan dengan sholat tarawih, bukan dengan yang lain. Tapi apa? Allah menggandengkan bulan Ramadan dengan apa? Kita ulangi ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas bagi petunjuk-petunjuk yang lain, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah ingin menyampaikan pesan penting kepada kita, bahwa Ramadan bukan hanya tentang puasa, bahwa Ramadan bukan hanya tentang menjaga hawa nafsu, menjaga syahwat. Ramadan bukan tentang sholat tarawih, tapi Ramadan yang paling penting, yang Allah gandengkan langsung katanya adalah unzila fihil Qur'an, di mana di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Tapi selama ini ketika kita mendengar bulan Ramadan, tidak pernah terlintas sedikit pun keistimewaan Al-Quran dalam pikiran kita. Yang ada buka bersama, puasa, tarawih, bermain petasan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita tidak berpikir bahwa Al-Quran ini turunnya juga di bulan Ramadan? Bahkan bulan Ramadan menjadi spesial karena ada malam Lailatul Qadar, juga karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran punya porsi besar di bulan Ramadan ini. Tapi hingga hari ini, sudah berapa juz yang kita baca dari Al-Quran? Sudah berapa ayat yang kita baca dari Al-Quran? Sudah berapa surat yang kita baca dari Al-Quran? Mungkin ada yang baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau bahkan ada yang sudah khatam. Tapi kebanyakan dari kita lupa untuk membaca Al-Quran di bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Yang mana ini menunjukkan bahwa sebetulnya Al-Quran dan Ramadan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rekan-rekanita, pemirsa PC Ibnu Kendal TV yang berbahagia. Al-Quran itu mulia,
Al-Quran itu istimewa mulai hulu sampai ke hilir. Dari puncak sampai ke dasarnya itu sudah istimewa. Kita perinci satu persatu. Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfud, kemudian diturunkan ke langit dunia. Itu siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang kuasa atas segala sesuatu. Ketika sampai di langit dunia, kapan diturunkannya ke langit dunia? Allah menyebutkan fi lailatul qadar, pada malam yang penuh kemuliaan. Di ayat yang lain disebutkan fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh keberkahan. Turunnya Al-Quran saja sudah menjadikan malam itu menjadi malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Ketika sampai di langit dunia turun kepada Rasulullah, siapa yang membawanya? Apakah malaikat biasa-biasa saja? Bukan. Yang membawanya adalah Ruhul Amin, malaikat yang paling istimewa, yaitu Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Ini sudah istimewa karena yang membawa bukan malaikat sembarangan, tapi ketuanya para malaikat. Kenapa Jibril ketuanya para malaikat? Kita bisa lihat dalam ayat Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Allah sebutkan secara khusus, berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Ketika sampai di bumi, turunnya kepada siapa? Kepada manusia yang paling istimewa. Basyarun lakal basyar, sayyidul anbiya wal mursalin. Manusia tidak seperti manusia, pemimpinnya para rasul dan nabi. Ketika sampai di nabi, ketika sampai kepada Rasulullah, kemudian sampai kepada para sahabat, kemudian sampai ke kita juga masih mendapat keistimewaan dari Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Bukan malaikat Jibril, bukan Rasulullah, tapi orang biasa bisa mendapatkan gelar sebagai manusia yang baik, manusia yang paling baik. Ketika apa? Ketika dia belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Bagaimana? Apakah hanya ketika dia di dunia mendapat keistimewaan? Bukan. Bahkan di hari kiamat, orang yang bergantung dengan Quran juga mendapat keistimewaan. Kata Rasulullah, bagaimana? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya apa? Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Kawan-kawanku, rekan-rekanita yang berbahagia. Sampai di sini kita faham bahwa Quran itu mulia, bukan hanya dari asalnya, tapi hingga akhir nanti Quran akan membawa kemuliaan bagi siapa yang membacanya. Maka ketika membaca Quran menjadikan kita istimewa, ketika membaca Quran menjadikan kita spesial, kenapa selama ini kita tidak membacanya? Kenapa selama ini kita tidak menelaahnya? Kenapa selama ini kita tidak mencoba mentadabburinya? Afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mau mentadabburi, memahami isinya Al-Quran? Walau kana min 'indillah, walau kana min 'indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran itu datangnya bukan dari Allah, pasti engkau akan mendapati ikhtilaf, perbedaan, kontradiksi yang sangat banyak sekali. Tapi kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Sehingga kita punya bekal, punya pegangan hidup. Karena Al-Quran turun sebagai huda, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Untuk apa? Kenapa dia diturunkan? Kenapa dia sangat kredibel? Kenapa dia tidak ada keraguan? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini marilah kita perbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, syukur-syukur memahami makna Al-Quran di bulan yang mulia ini, bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga puncaknya nanti kita mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada dia yang membaca dan mengamalkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.